Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam kuliah kita akuntansi syariah lanjutan. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat harta tunai. Ya, kita akan mempelajari dulu tentang bagaimana perhitungan zakat harta tunai, kemudian apa saja yang termasuk zakat harta tunai. Kemudian bagaimana perhitungannya, bagaimana mencari WIA, kemudian mencari haulnya, dan juga cara perhitungannya. Baik, kita akan mulai dengan saya ulas sedikit tentang apa itu zakat ya. Jadi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya, itu adalah komponen keuangan sosial dalam Islam. Merupakan instrumen ekonomi dalam Islam untuk mempererat hubungan antara manusia. Ya. Landasan dari keuangan Islam itu disokong oleh dua, yaitu commercial finance dan social finance. Nah, karena adanya dua pilar tersebut, maka keuangan Islam disebut sebagai keuangan yang stabil. Ya, karena tidak hanya mendukung dari segi komersial, tapi juga dari sisi sosial. Ya. Kemudian zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang mendapatkan keuntungan yang mencapai nisab dengan nilai yang telah ditentukan dan harus memenuhi ketentuan lainnya. Nah, jadi zakat itu aturannya lebih ketat, kemudian juga peruntukannya dan lain-lainnya itu diatur dalam Al-Quran. Sedangkan infak merupakan kewajiban dengan wujud kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, tapi besarnya bersifat sukarela, sesuai dengan kemampuannya. Nah, sedangkan sedekah merupakan kewajiban kepada sesama sebagai wujud empati, baik yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan. Nah, bila zakat dan infak itu umumnya berupa pemberian berwujud harta, nah kalau sedekah itu tidak harus berwujud harta. Dia bisa berwujud non-harta, misalnya tersenyum, membuang duri, dan lain-lain. Itu dihitung sebagai sedekah. Kemudian, kita lanjut pada capaian yang ingin diperoleh mahasiswa dalam sesi ini ya, yaitu teman-teman dapat menyebutkan definisi harta. Kemudian dapat menghitung zakat harta tunai. Mahasiswa dapat menghitung zakat piutang. Kemudian juga dapat menghitung zakat perhiasan dan zakat mahar ya. Jadi itu adalah poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Dan semuanya itu merupakan bagian dari harta tunai. Nah, macam-macam harta yang wajib dizakati sebagai harta tunai antara lain al-nuqud al-mutlaqah ya, itu emas, perak, dan yang dihukumi sama dengan keduanya. Kemudian uang, baik uang logam maupun uang kertas, baik uang lokal maupun uang asing, serta yang dihukum dengan keduanya. Kemudian piutang kita juga merupakan harta yang harus diperhitungkan. Kemudian amanah dan perjanjian keuangan. Ya. Berikutnya adalah perhiasan dan mahar. Ya, itu merupakan harta tunai yang wajib dizakati atau mempengaruhi perhitungan terhadap zakat. Ya. Nah, kemudian apa saja yang harus kita perhitungkan? Yang pertama, kita menentukan dulu periode haul. Ya. Jadi, haul itu adalah tahun zakat dalam penanggalan Hijriah ya. Kemudian juga kita mengklasifikasikan, mengukur dan menghitung harta tunai dengan menggunakan nilai pasar ya. Jadi semua akan kita kuantifikasi nanti menggunakan nilai pasar sehingga bernilai sama ya dalam rupiah.
Kemudian menghitung tanggungan dan hutang jangka pendek untuk dikurangkan ke harta tunai kena zakat. Atau disebut juga WIA zakat ya. Jadi tanggungan dan hutang jangka pendek itu menjadi pengurang harta tunai kena zakat. Nah, kemudian membandingkan WIA zakat dengan nisab zakat. Nah, nisab zakat itu adalah seharga 85 gram emas 21 karat yang dihargai sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu wajib zakat. Nah, kemudian menentukan harga zakat yaitu 2,5% jika haul dalam Hijriah dan 2,575% jika berdasar tahun Masehi. Ya, jadi adanya perbedaan panjang waktu antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi sehingga kalau misalnya dikonversi ke tahun Masehi maka zakatnya lebih tinggi ya, 2,575%. Nah, berikutnya menentukan kadar zakat dengan mengalihkan harga zakat dengan WIA zakat ya. Kemudian tidak disyaratkan bahwa semua harta tunai tersebut harus melewati satu haul gitu ya. Tapi yang diperhitungkan adalah harta bersih yang wajib zakat pada awal dan akhir haul ya. Jika mencapai satu nisab maka wajib zakat. Harta tunai dan keuangan dikumpulkan karena kesatuan tabiat, nisab, haul, dan harga zakat ya. Misalkan uang emas, uang kertas, simpanan dalam bank digabungkan dengan emas dan perak. Karena itu sifatnya sama ya. Nah, misal ini adalah contoh perhitungan harta tunai pada akhir haul untuk penghitungan zakat dalam tahun Hijriah ya. Misalnya Pak Muslim memiliki 40 gram emas batangan 21 karat, kemudian uang perak senilai 10 juta, 50 dinar Islami, yang harga tukar 1 dinarnya seharga 1.275.000. 10 lembar saham, harga per lembar 5.000. Current deposit di Bank Islam Aumah sebesar 60 juta. Kemudian sertifikat investasi pada Bank Investasi Islami Internasional sebesar 20 juta. Dan simpanan investasi pada Bank Islam sebesar 100 juta, tabungan 25 juta, dan perjanjian keuangan dengan pihak lain sebesar 5 juta. Oke, lanjut. Kemudian Pak Muslim juga mempunyai kewajiban dan tanggungan pembayaran jangka pendek sebagai berikut. Cicilan kredit mobil yang jatuh tempo pada tahun itu sebesar 36 juta ya. Jadi ini kira-kira nanti ditambahkan atau dikurangkan terhadap WIA zakat. Nah, untuk kewajiban dan tanggungan ini merupakan pengurang dari WIA zakat atau harta tunai yang kena zakat. Amanah dari pihak lain itu 15 juta. Ini juga kan amanah itu sebagai titipan atau kewajiban. Jadi ini juga dikurangkan dari WIA zakat. Nah, ini keterangannya. Harga emas 21 karat adalah 500.000 dan haul dihitung berdasarkan tahun Hijriah. Kemudian tugas teman-teman mencari berapa zakat harta tunai tersebut ya. Nah, jadi kita akan buat semacam tabel gitu ya, sehingga jelas gitu kan mana yang dimaksud dengan harta tunai, kemudian mana yang dikalikan harga pasarnya gitu. Kemudian nanti juga kewajiban dan amanah yang menjadi pengurang dari harta wajib zakat ini ya. Misalnya ini emas, berarti kita kalikan dulu emas 40 gram dikali 500.000. Nah, itu kemudian nominalnya jadi 20 juta. Nah, ini berdasarkan harga pasar pada saat perhitungan ya. Kemudian perak 10 juta ya, karena tadi peraknya sebesar ya, perak senilai 10 juta gitu ya. Jadi situ keterangan 10 juta maka nilainya 10 juta rupiah. Uang asing tadi ya dinar sebesar 50 dinar dikali 1.275.000. Hasilnya 63.750.000. Current deposit atau deposito jangka pendek di bank 60 juta. Kemudian surat berharga
1000 lembar dikali 5.000 menjadi 5 juta. Sertifikat investasi 100 juta. Sertifikat investasi Bank Internasional 20 juta. Tabungan investasi 25 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan sertifikat investasi, kemudian tabungan investasi ini walaupun judulnya investasi ya, surat berharga juga gitu ya, tapi tetap harus convert sebagai harta tunai ya. Karena apa? Karena harta-harta tersebut dia ada dalam penguasaan kita dan bisa dengan cepat dicairkan gitu ya. Berbeda hukumnya dengan tanah. Kalau tanah misalnya dia tidak produktif, maka yang kena zakat adalah tanahnya. Nah, kalau tanahnya kita produktifkan, misalnya kita bangun rumah sakit atau sekolah, lalu kita mendapat penghasilan dari situ, nah maka yang dizakati adalah keuntungannya, keuntungan dari rumah sakit dan dari sekolah tersebut. Oke. Hal tersebut yang dimaksud dengan investasi itu hanya berlaku untuk tanah gitu ya. Jadi untuk harta lain itu harus kita masukkan ke dalam harta tunai walaupun judulnya investasi gitu ya. Di situ kan misalnya semacam tabungan investasi 25 juta. Nah, ini baik keuntungannya maupun si hartanya nominalnya ya itu semuanya dizakati. Baik. Lanjut. Nah, jadi tadi sudah kita total harta tunainya adalah 308 juta ya. 308.750.000. Nah, adapun yang menjadi pengurangnya, pengurang dari harta tunai ini adalah hutang jangka pendek, kemudian amanah dari pihak lain dan pajak ya. Karena ini semuanya merupakan kewajiban jangka pendek ya. Jadi kita masukkan tadi cicilan mobil 36 juta. Amanah dari pihak lain 15 juta, pajak 5 juta. Nah, total pengeluarannya nih yang kita keluarkan sebagai kewajiban-kewajiban kita ini adalah 56 juta. Maka total harta tempat zakat adalah sebesar 252.750.000 ya. Nah, nisabnya adalah 85 gram emas. Karena 1 gramnya 500.000, maka kita kalikan menjadi 42.500.000. Ya, ini nasabnya berarti harta tempat zakat mencapai nisab sehingga wajib zakat itu adalah 42.500 ya. Kita bandingkan ini. Berarti udah lewat zakat, maka si angka ini akan kita zakati ya. Misalnya jadi jumlah zakatnya sama dengan 252.750.000 dikali 2,5% sama dengan 6.308.750. Nah, jadi pada tahun tersebut harta tunainya harus dikeluarkan sebesar 6.308.750 dan diniatkan itu sebagai harta zakat ya. Kewajiban zakat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi keterangan tentang zakat piutang ya. Jadi piutang itu adalah harta kita yang ada di tanggungan orang lain gitu ya. Nah, piutang itu ada 3 macam, bisa kita kelompokkan ya. Nah, bila piutangnya baik, dia tunduk zakat. Digabungkan dan kena 2,5%. Artinya, bila harapan kita terhadap piutang tersebut besar atau pola pembayaran hutang kepada kita itu baik gitu ya. Jadi dia mencicil setiap bulan dengan jadwal yang tepat gitu ya. Nah, itu masukkan ke dalam harta yang kena zakat. Jadi dia tunduk zakat dan dikenakan 2,5%. Nah, untuk piutang yang diragukan pembayarannya, pendapat yang kuat bahwa piutang ini tidak tunduk kepada zakat dan jika dikembalikan maka digabungkan dengan harta yang lain dan dizakati untuk satu haul saja gitu ya. Jadi tidak usah menjadi hutang zakat piutang yang tahun sebelumnya. Tapi pada tahun itu saja gitu ya kalau dia tiba-tiba ternyata bayar gitu ya. Nah, kemudian untuk piutang yang tidak terbayar ini dianggap tidak ada sehingga tidak wajib zakat.
Suatu ketika jika dibayar, maka harta tersebut digabungkan dengan harta zakat lainnya dan dizakati untuk 1 tahun saja. Nah, lanjut. Ini contoh zakat piutang ya. Andai seorang bernama Ahmad mempunyai piutang di orang lain sebagai berikut ya. Pinjaman kebajikan atau korhasan pada Bapak Ali tempo 12 bulan sebesar 75 juta. Piutang ini bisa diharapkan pengembaliannya sehingga tunduk pada zakat. Oke, itu berarti dia mengacu pada aturan 1 tadi ya. Kemudian amanah keuangan pada Bapak Farid sebesar 3 juta sedang dalam tagihan. Pemegang amanah bagus, sehingga ini juga tunduk pada zakat. Nah, piutang kepada seorang pemuda untuk pernikahannya sebesar 5 juta. Kondisi ekonominya sulit sehingga pengembaliannya tidak bisa diharapkan dan ditunggu. Piutang ini tidak tunduk pada zakat kecuali pada waktu memperolehnya. Kemudian piutang pada seseorang sebesar 25 juta dan orang tersebut telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Nah, ini juga tidak wajib dizakati karena tidak bisa diharapkan pengembaliannya. Sehingga perhitungan zakat piutangnya tadi ya, Qard Hasan pada Bapak Ali 75 juta, ini yang baik, dihitung sebagai zakat. Amanah pada Bapak Farid itu 3 juta. Nah, tempat zakatnya atau wilayah zakatnya adalah 78 juta. Nah, kemudian untuk yang amanah di orang lain tadi yang ternyata dia tidak bisa diharapkan, itu tidak dicantumkan di sini karena tidak tunduk pada zakat ya. Langsung kita hitung nisab zakatnya 85 gram, itu kan 42 juta 500 ribu ya. Sehingga kita sudah tahu bahwa 78 juta itu melampaui 42 juta 500 ribu, maka kadar zakatnya adalah 78 juta dikali 2,5% adalah 1 juta 950 ribu. Gitu ya cara perhitungannya. Nah, kemudian untuk perhitungan zakat perhiasan ya. Jadi para ulama berbeda pendapat ya tentang zakat perhiasan ini. Jadi pendapat pertama tidak tunduk pada zakat walau seberat atau setinggi apapun harganya. Kemudian pendapat kedua tunduk pada zakat jika mencapai nisab dan 1 haul. Pendapat ketiga tidak wajib zakat jika dalam batas kebiasaan dan kewajaran. Nah, kelebihan dari kewajaran itu tunduk kepada zakat. Pendapat inilah yang paling kuat ya dan yang kita ambil. Nah, perhiasan yang disimpan untuk investasi bukan untuk perhiasan maka tunduk pada zakat. Dan jika seorang laki-laki mempunyai barang dari emas dihargai sesuai dengan harga pasar dan tunduk pada zakat senilai 2,5% juga ya. Jadi dianggap sebagai harta tunai. Baik, ini lanjut kita ke perhitungan zakat perhiasan ya. Nah, ini nanti kita akan jadikan sebagai soal kuis kali ini. Jadi kita lanjut saja dulu. Nah, untuk perhitungan zakat mahar, mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan pada pernikahan. Nah, perhitungan zakat mahar, jika maharnya tunai, kemudian jika perempuan menyimpan mahar tersebut tidak diberikan kepada orang lain dan tidak dibelanjakan untuk keperluan apapun, maka mahar tersebut digabungkan dengan harta tunai dan keuangan perempuan tersebut yang lain dan dizakati sebesar 2,5%. Ya. Nah, tapi bila zakat maharnya diakhirkan gitu ya, sama dengan zakat piutang. Jika akan diberikan kepada suami, jika akan diberikan ketika suami meninggal atau cerai, maka tidak ditambahkan kecuali diterima nantinya. Jadi itu dianggap sepertinya harta yang tidak akan diperoleh kecuali pada saatnya gitu ya. Jadi itu tidak tunduk zakat. Sedang jika niat dan kesepakatan dilunasi pada waktu diminta, maka kondisi seperti ini mahar digabungkan dengan harta lainnya setiap tahun dan dizakati jika mencapai nisab.
Oke, terakhir adalah ini, piutang yang wajib dizakati adalah yang jatuh temponya jelas. Ini sudah ya, ini keterangan dari rumah zakat. Untuk yang belum diketahui kapan membayarnya itu tidak wajib zakat. Nah, bagaimana dengan harta warisan? Tidak ada zakat harta warisan, tuh ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Bila sudah dimiliki penuh oleh ahli waris, maka zakatnya sama dengan zakat harta tunai. Atau kalau misalnya dalam bentuk tanah, maka zakatnya adalah berlaku zakat terhadap tanah atau tempat. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi yang menarik. Tentunya teman-teman di sini harus tahu ya tentang zakat apa yang termasuk harta tunai, kemudian mahar itu bagaimana hukumnya gitu ya, kemudian piutang, kemudian tadi apalagi spesial amanah gitu ya, warisan gitu. Itu adalah ilmu yang harus kita tahu sebelum kita pelajari tentang akuntansinya. Baik, saya cukupkan sekalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.